Bab 2119. Ketika bergegas, dia membuka mulutnya yang berdarah dan ingin merobek yang lebih tua. Pada saat ini, Penatua tidak bisa terlalu peduli, dan potongan sisik naga yang mempesona menutupi seluruh tubuhnya. Di hadapan Chen Ye yang terpesona, dia harus menggunakan kekuatan garis keturunannya. Aura seluruh tubuh sesepuh tiba-tiba meningkat 20 kali lipat. Napas menyebar, menyebabkan Chen Ye menyemburkan seteguk darah. Meski begitu, Chen Ye tidak mengubah apapun, malah dia bergegas menuju yang lebih tua. Chen Ye yang terpesona sama sekali tidak tahu rasa sakit dan kelelahan, dan inilah yang menyebabkan paling sakit kepala para tetua. Gaya permainan putus asa Chen Ye membuatnya terkekang. Hanya 10 meter dari yang lebih tua, Chen Ye mengangkat pedang busuk binatang itu di tangannya. Sebuah pedang diayunkan, dan pada saat melambai, energi iblis menyebar, dan ada hantu yang mengaum di telinga sesepuh. Hantu-hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan mayat. Napas menakutkan di tangan sesepuh pecah, dan bayangan naga emas dibantai. Cahaya pedang menebas tubuh bayangan naga emas, dan dengan cepat menembus tubuh dari kepalanya. Penatua mengerutkan kening, dan kemudian napasnya menghilang, dan dia tiba-tiba datang di belakang Chen Ye. Ledakan. Sebuah telapak tangan mengenai punggung Chen Ye, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Darah menyembur keluar dari mulut. Wajah Chen Ye pucat, dan jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Meskipun dia terpesona dan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, bagaimana para tetua keluarga Shenglong bisa dibunuh dengan mudah? Pertempuran di tempat kejadian telah mencapai keadaan yang sangat panas, dan orang kuat di ruang bawah tanah itu sendiri memiliki cedera tertentu. Tak satu pun dari mereka berada di masa jayanya, tetapi pembangkit tenaga listrik di pihak keluarga Shenglong berbeda. Masing-masing dari mereka hidup dan sehat, penuh semangat dan darah. Dua tetua yang lebih kuat lainnya akan mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Untungnya, pembangkit tenaga listrik di ruang bawah tanah memiliki kebencian yang besar terhadap orang-orang dari keluarga Shenglong, dan mereka saling membunuh tanpa kehidupan. Ini membuat kedua belah pihak bertarung dalam keadaan cemas. Namun menurut situasi saat ini, kekalahan hanyalah masalah waktu. Haha. Lelaki tua itu telah disiksa oleh keluarga Shenglong selama ribuan tahun, dan membunuh dua adalah keuntungan. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari langit lapis kelima di alam penyegelan pintu meraung, dan kemudian seluruh orang secara langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Sekarang dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus bertarung, dia mungkin juga menggunakan tubuh terakhirnya untuk mengeluarkan cahaya yang paling cemerlang. Mati berarti mati dengan kejam. Tidak sedikit orang yang melakukan hal semacam ini, dan mereka semua sangat membenci keluarga Shenglong. Jatuhnya seorang pria yang kuat, kekuatan ledakan yang dibawanya, menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Shenglong. Hati Penatua meneteskan darah, tetapi tidak mungkin. Alasan untuk semua ini adalah Chen Ye, jika tidak, keluarga Shenglong tidak akan menderita kerugian besar. Penatua membencinya ke langit, jari-jarinya mengepal, dan 10 identik dia muncul di tempatnya. Ini bukan ilusi, tetapi seni suci dari 10 bayangan keluarga naga suci. Napas semua orang sangat menakutkan. Tapi harganya sangat besar. Setelah casting, dunia akan jatuh. Chen Ye, kamu bajingan kecil, lelaki tua itu tidak ragu-ragu untuk mengkompromikan kultivasinya, dan dia akan membunuhmu hari ini. Mata sesepuh itu merah darah, dan 10 yang identik meraung serempak. Suara memekakan telinga membuat seluruh tubuh Chen Ye runtuh, dan dia akan jatuh kapan saja. Vena ilahi Cichen diaktifkan sekarang, dan hilangnya energi magis dan kekuatan spiritual terlalu besar. Dia overdraft. 10 sosok bercampur dengan aura yang menakutkan, seperti binatang purba yang terbangun. Dan di atas langit, alis dari dua tetua yang lebih kuat dari keluarga naga suci agak serius. Anak ini agak aneh, mari kita perbaiki dengan cepat. Salah satu lelaki tua menunjukkannya. Pemaksaan tanpa akhir diselimuti. 10 angka sebenarnya telah menguat. Kekuatan gabungan jauh melebihi langit 5 lapis dari alam penyegelan pintu. Chen Ye saat ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Napas yang menakutkan membuat Chen Ye tidak bisa bergerak, dan rasa krisis yang mematikan datang bersiul. Chen Ye melirik Ye Luur dan menutup matanya, Kaisar Iblis, aku masih bisa menanggungnya, aku tidak perlu menyimpannya.
Kaisar Iblis di antara kedua alisnya menghela nafas dan memegang 5 jari, sebuah cahaya hitam melesat ke tubuh Chen Ye dari sarkofagus kristal hitam di pemakaman reinkarnasi. Iblis misterius itu juga merupakan Great Demon kuno, tetapi kekuatannya, bisakah kamu benar-benar menahannya? Aku takut setelah pertempuran ini, kamu akan menyesalinya. Namun, alis Chen Ye tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan energi iblis yang menakutkan dan tertekan itu seperti letusan gunung berapi. Energi sihir mengembun di sekitar Chen Ye menjadi hantu Master Iblis. Hantu Tuan Iblis tingginya 100 kaki, dan aura iblis menyelimutinya sehingga semua orang tidak bisa melihat sosok itu, tetapi sepasang lengan berwarna darah melilit rantai besi. Hantu iblis menyelimuti tubuh Chen Ye. Kulit tetua yang bertindak pada Chen Ye sangat berubah, ini adalah tubuh Master Iblis. Jika Chen Ye mengolah iblis, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menekannya. Setelah 10 hantu bergegas, mereka menghubungi hantu Master Iblis. Pada saat keduanya bertabrakan, suasana menakutkan membuat semua orang yang bertarung tidak bisa menahan diri untuk mundur. Akibat ledakan itu terlalu menakutkan, dan tanah di seluruh alam terlarang meledak. Lava di bawah tanah meletus dan naik ke langit, dan seluruh penjara gelap diterangi oleh cahaya merah menyala dari magma yang berapi-api. Seluruh alam terlarang telah mulai runtuh, dan akhir dunia yang sebenarnya akan datang. Dalam hal ini, ekspresi dari semua pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah. Turbulensi hampa mulai mengalir dari tanah alam terlarang. Jika Anda terlibat dalam aliran turbulen, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, dan ada kegelapan dalam aliran turbulen kehampaan. Anda tidak dapat melihat cahaya apapun. Jika Anda beruntung, Anda dapat keluar dari masalah. Jika Anda tidak baik, Anda hanya dapat sepenuhnya terperangkap dalam kehampaan yang bergejolak seumur hidup. Ketika ranah rahasia penjara benar-benar rusak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Chen Ye terbaring di tanah, tubuhnya yang berdarah berdiri selangkah demi selangkah dengan susah payah. Penatua juga tidak jauh lebih baik, dia menggunakan teknik rahasia dan belum membunuh Chen Ye. Biarkan wajahnya menjadi kusam. Penatua Xiao, kita harus segera pergi. Penatua lain dari keluarga Senglong datang ke Penatua Xiao yang telah melakukan Chen Ye. Ranah rahasia tempat terpenjara tidak bisa bertahan lama, bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik di alam gerbang akhir, dia tidak akan berani memasuki kehampaan yang bergejolak. Xiao Tua mengerutkan kening, sekarang jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Chen Ye, jika Anda menyerah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita masih bisa bertahan selama setengah jam. Kita berdua menembak bersama untuk menghancurkannya. Adapun yang terkuat di antara kita, Helao, dia akan membawa Ye Luor pergi. Bagaimanapun, Ye Luor masih sangat berguna bagi Patriark. 2 orang kuat yang menyegel pintu pasti bisa membunuh Chen Ye dalam waktu setengah jam. Ini baik. Penatua itu mengangguk kecil. Sekarang Chen Ye telah terluka parah, mereka berdua pasti akan membuat Chen Ye datang dan pergi. Bab 2120. Pembangkit tenaga listrik dengan langit 5 lapis telah membuat Chen Ye sangat sulit, jika Anda menambahkan pembangkit tenaga listrik dengan atap lapis ke-7. Bahkan jika Chen Ye melawan langit lagi, itu tidak berguna. Kedua tetua dari keluarga naga suci tersenyum menghina, menembak bersama, dan bergegas menuju Chen Ye dengan panik. Chen Ye berdiri dengan susah payah. Dia hampir mencapai batasnya. Jiwanya juga sedikit rusak, dan tidak mungkin meledakkan 1000 tentara saat ini. Setelah ranah penyegelan gerbang, jarak antara ranah kecil sebenarnya sangat besar. Bahkan jika dia terpesona sekarang, sepertinya dia tidak bisa menutupinya. Di masa kejayaan, Chen Ye masih bisa membebaskan diri, tetapi sekarang dia tidak dalam kondisi yang baik. Ada luka dengan ukuran berbeda di sekujur tubuh, dan ada bekas darah yang tumpah, dan seluruh orang terlihat sama terkejutnya dengan merangkak keluar dari genangan darah. Chen Ye mengertakkan gigi, dan tangan yang memegang pedang busuk binatang itu secara tidak sadar mengerahkan kekuatan, dan darah tubuhnya mengalir di sepanjang tubuhnya di lengannya. Dalam keadaan ini, Chen Ye tidak punya cara untuk melawan. Seorang penatua dari keluarga Senglong jatuh dengan pedang di tangan, dan penatua Xiao menamparnya dengan telapak tangan. Niat membunuh tanpa akhir menyelimuti Chen Ye, dan Chen Ye tidak punya tempat untuk pergi. Wajah mereka mengerikan dan mereka menikmati pembantaian. Kedua pembangkit tenaga listrik ini meledakkan semua energi di tubuh mereka. Mereka bersumpah bahwa pukulan guntur ini akan membuat Chen Ye mati tanpa seluruh mayat. Bum bum bum.
Kekuatan ledakan yang menakutkan dipenuhi dengan pasir, dan tidak ada yang tahu hidup atau mati Chen Ye. Tubuhnya sudah lama tertutup pasir, dan kedua tetua itu melihat dan memutuskan untuk pergi dulu. Sekarang mereka tidak punya waktu untuk memeriksa hidup dan mati Chen Ye, tetapi mereka yakin bahwa Chen Ye tidak memiliki harapan untuk hidup sama sekali. Keduanya menembak bersama, bahkan orang yang kuat di tengah-tengah alam penyegelan gerbang tidak akan mampu bertahan, apalagi hanya Chen Ye. Anak yang tidak berguna ini. Saya khawatir hanya ada setumpuk abu yang tersisa sekarang. Kedua tetua berbalik dan hendak pergi ketika suara malas tiba-tiba terdengar. Hei! Kalian berdua orang tua terlalu tak tahu malu, lapisan kelima surga dan lapisan ketujuh di alam penyegelan pintu, benar-benar bergabung untuk berurusan dengan seorang anak. Sayang sekali waktu kultivasi anak ini terlalu singkat, jika tidak, kamulah yang akan mati. Kedua tetua tiba-tiba menegang. Kenapa ada suara di belakangku? Anak itu belum mati. Mereka berbalik tak percaya, dan tiba-tiba menemukan sosok di pasir kuning tak berujung. Sosok itu bukan Chen Ye, tetapi seorang pemuda aneh dengan kotak pedang di punggungnya. Kuncinya adalah mereka tidak bisa melihat melalui kultivasi pemuda sama sekali. Siapa kamu? Xiao Lao tiba-tiba berkata, dan dia tiba-tiba merasa sedikit panik di hatinya. Pemuda kotak pedang meregangkan pinggangnya dan berjalan menuju Chen Ye, bergumam sambil berjalan, siapa yang kamu tanyakan padaku? Itu pertanyaan yang bagus. Karena itu, Feng Qingyang datang ke Chen Ye, mengulurkan tangannya, dan menarik Chen Ye ke atas. Ada senyum di sudut mulutnya, nak, apa yang telah kamu lakukan hari ini sangat menarik bagiku, jangan panggil aku senior Feng di masa depan. Panggil aku guru. Awalnya, pedang ketiga ingin mengajarimu nanti, karena hanya jika kamu melangkah ke lubang bintang, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk melakukan pedang ketiga. Pikirkan sekarang, kamu dalam keadaan terpesona. Kamu hampir tidak bisa menggunakannya, atau guru akan mengajarimu terlebih dahulu. Tubuhmu sudah terluka, aku akan mengambil 3 detik. Bisakah kamu menanggungnya? Chen Ye memandang Feng Qingyang dan memaksakan senyum, Tuan, iya. Ini baik. Dalam sekejap, hantu Feng Qingyang langsung tumpang tindih dengan Chen Ye. Chen Ye menutup matanya. Pasir kuning di sekitarnya tiba-tiba melayang, dan perasaan sunyi menyapu ribuan mil. Antara langit dan bumi, tampaknya hanya Chen Ye yang tersisa. Kedua tetua dari keluarga naga suci sedikit tercengang. Itu adalah perasaan ilahi barusan. Merebut rumah. Aku tidak tahu, tapi nafas ini, aku merasa ada yang tidak beres. Cepat, anak itu harus mati. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menuju Chen Ye. Di udara, setetes esensi darah dikorbankan, dan pancaran darah menutupi seluruh tubuh. Long Yin mengguncang langit. Kedua kekuatan itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan kekuatan ini sepertinya menghancurkan segalanya. Dan pada saat kekuatan mengerikan akan datang, Chen Ye membuka matanya, dan sudut mulutnya melengkung. Tangan pedang busuk binatang itu sedikit terangkat. Pedang ini bernama, Pedang Guntur Abadi. Ketika kata-kata itu jatuh, ada awan gelap di seluruh langit. Perampokan guntur tak berujung melonjak. Ratusan ribu badai akan datang. Kumpulkan pedang busuk binatang itu. Pada saat ini, Chen Ye adalah Lei Dao Zhenjun yang sebenarnya, yang mengendalikan guntur ilahi. Antara langit dan bumi, itu ditutupi dengan cahaya guntur, menyilaukan hingga ekstrim. Semua prajurit yang masih beraksi berhenti. Melihat pemandangan ini, hanya ada kepanikan di mata. Siapa yang mengira bahwa pedang ini dilemparkan oleh seorang anak laki-laki di alam ciptaan? Kekuatan ini adalah segel lengkap. Dan ini bukan tahap awal dari penutupan pintu, kekuatannya tidak lebih lemah dari lapisan ke-8 dari ranah penutupan pintu. Chen Ye, ingat, pedang guntur abadi tidak menggerakkan guntur, tetapi guntur. Itu adalah salah satu elemen terkuat dari jalan seni bela diri. Sayang sekali Anda tidak dapat menggunakannya sebelum Anda melangkah ke lubang bintang, dan hanya kesempatan hari ini yang hampir tidak dapat menggunakan pedang. Pedang ini, aku akan memotong semua musuh di dunia untukmu, dan aku akan memperlakukannya sebagai hadiah dari guru untukmu. Kata-kata jatuh. Langit alam rahasia tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian oleh guntur. Niat pedang itu bergabung dengan guntur untuk menembus alam rahasia. Ini menakutkan. Intinya belum selesai. Kekuatan kekerasan menghantam 2 tetua keluarga naga suci. Pukulan yang mereka pikir bisa membunuh Chen Ye tiba-tiba menghilang.
Ketakutan tercermin pada murid mereka. Sejak awal Lei Yi memecah udara, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Bukan tingkat kekuatan sama sekali. Antara hidup dan mati, Xiao Lao berkata dengan ngeri, itu bukan kekuatan Chen Ye. Ini. Sebelum kata-kata itu selesai, arti guntur seperti binatang buas melahap mereka berdua. Bahkan kabut darah pun tidak. Segera menghilang. Dua tetua klan naga suci dari lapisan kelima dan ketujuh dari alam penyegelan gerbang benar-benar jatuh di tempat. Sangat buruk. Semua orang tercengang. Guru, pukulan ini sangat merugikan guru. Kamu harus istirahat sebentar. Selanjutnya, bisakah kamu tetap bangun? Feng Qingyang meninggalkan kata-kata ini dan kembali ke pemakaman reinkarnasi. Dan Chen Ye kehilangan kendali, tubuhnya gemetar, dan akhirnya duduk di sebelah Ye Luor, terengah-engah. Ranah rahasia mulai runtuh. Aliran turbulen. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga listrik di ruang bawah tanah tidak peduli untuk membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Senglong, dan pergi satu persatu dengan gila. Ranah rahasia tanah terlarang telah lama hancur, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri. Orang kuat di sisi keluarga naga suci pergi dari susunan teleportasi, diikuti oleh semua orang di ruang bawah tanah. Seluruh ranah rahasia penjara dikendalikan oleh keluarga naga suci, dan satu-satunya jalan keluar adalah susunan teleportasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, satu orang tidak pergi. Itu adalah orang terkuat yang dikirim oleh keluarga Senglong. Penatua dari surga lapis ke-8 dari alam penyegelan gerbang, Helao.